Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa. Pada hari ini, pagi yang indah, kami semua bertemu walaupun dalam kondisi masih online, tapi kami percaya pagi yang indah ini bahwa Bapak Ibu, Oma Opa dalam keadaan sehat. Untuk hari ini akan kami pujikan, yaitu pujian untuk penguatan iman kami, di mana bahwa Tuhan selalu ada di depan hidup kami. Untuk pujian yang pertama yaitu selalu ada jalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi yang indah ini kami bersujud di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Pagi yang begitu indah Tuhan, Engkau izinkan kami untuk bersekutu dengan Bapak Ibu lansia, di mana kami terus Tuhan berharap di dalam kehidupan kami. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau terus ada dan berada di sekeliling kami. Kami percaya karena kami terus melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, persiapkan hati dan pikiran kami, agar kami terus bertumbuh di dalam firman, agar kami terus berdampak di dalam lingkungan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini kami serahkan di dalam kuasa-Mu, belas kasihan-Mu. Amin. Bapak Ibu, tadi lagu yang bagaimana Tuhan selalu memberikan jalan, harapan, dan Bapak Ibu, kami percaya hari ini
bukan suatu kebetulan. Tuhan akan memberikan suatu harapan bahwa kami harus terus bersukacita senantiasa, karena kami melihat mujizat kuasa-Nya yang setiap hari terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk lagu yang kedua yaitu Kaulah Harapanku. Firman lagu yang demikian sungguh sangat menguatkan kami semuanya, bahwa Tuhan Yesus adalah harapan kami satu-satunya. Kita tidak boleh lepas, kita harus terus minta pegang tangan kita. Kami percaya di dalam harapan, di dalam suatu permohonan, Tuhan pasti akan mendengarkan kita setiap saat. Untuk menyambut firman yang akan dibawakan oleh Bapak Emeritus Wibisono, Tuhan selalu di depanku, ada di depan hidupku, ada satu pujian yaitu Aku Percaya. Begitu mengasihiku.
Shalom, Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kami menyadari kami butuh Tuhan, kami butuh kehadiran-Mu, penyertaan-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Oleh sebab itu, saat ini kami datang kepadamu, mohon berkat dari Tuhan, dan kami juga mohon Tuhan menyapa kami secara pribadi. Kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, Tuhan selalu di depan hidupku. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 saja. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Berbunyi demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Oma, Opa, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, selama hidup kita di dunia ini, kita tidak pernah lepas yang namanya masalah. Masalah itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup kita sebagai manusia. Suka ataupun tidak, setiap kita menghadapi masalah. Kapan dan di mana saja masalah itu datang menghadang kehidupan kita. Masalah itu tidak pandang usia, tua ataupun muda, maupun status kita atau keberadaan diri kita, kaya atau miskin. Bisa saja kita menghadapi masalah. Ada banyak orang yang karena sakit penyakit atau karena kesendirian, merasa kesepian, merasa diabaikan oleh Allah. Bukan hanya oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita saja.
karena kesibukan anak menantu cucu-cucu kita sehingga tidak ada waktu untuk kita. Tapi itu juga bisa berdampak pada spiritual kita, kejiwaan kita. Kita merasa Tuhan itu tidak mengasihi kita, Tuhan itu menjauhi kita, Tuhan itu tidak mau mendampingi kita. Kita tidak suka dengan beban akibat usia lanjut kita. Berkurangnya tenaga, menurunnya kemampuan tubuh atau kemampuan berpikir kita, daya ingat kita. Mungkin kita juga merasa hati kita pedih. Banyak teman dan orang-orang yang kita kasih sudah meninggalkan kita. Yaitu perasaan yang tidak mengenakan, yang tidak kita sukai, bisa hadir dalam diri kita. Namun kita bisa memilih, kita mau mengizinkan hal-hal yang mengecewakan diri kita, atau kita mau belajar menerima kenyataan tentang keberadaan diri kita, dan kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu hadir, berjalan bersama kita, bahkan selalu di depan hidup kita. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-13 menceritakan dua orang murid Yesus berjalan ke Emmaus pada hari yang sama setelah Yesus bangkit. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang sudah terjadi. Yesus mendekati mereka, berjalan bersama-sama mereka, tetapi mereka tidak mengenali Yesus. Seharusnya Tuhan Yesus itu tidak asing bagi mereka, karena mereka murid Yesus. Apa yang membuat mereka tidak mengenali Yesus? Kleopas dan temannya sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, menentang sinar matahari yang akan tenggelam. Tentu ini melelahkan. Kondisi fisik yang lelah membuat kita tidak bisa mengenali kehadiran Tuhan. Sakit yang berkepanjangan, kelelahan, ketidakberdayaan, kesulitan membuat kita ini bisa saja tidak merasakan kehadiran Tuhan, tidak merasakan bahwa Tuhan itu berjalan bersama kita, tidak menyadari bahwa Tuhan itu selalu di depan hidup kita. Kekecewaan bisa membuat kita tidak mengenali Yesus, tidak percaya akan kehadiran Tuhan karena hati yang pahit, hati yang kecewa, hati yang sedih. Walaupun Tuhan Yesus hadir, kita tidak menyadari. Ini sungguh memprihatinkan. Kondisi kejiwaan bisa membuat kita ini terkungkung di dalam beban masalah hidup kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu mendampingi kita dan siap menolong kita semua.
hal yang terjadi pada Kleopas dan teman-temannya ketika mereka bercakap-cakap tapi tidak mengenali Tuhan Yesus bisa saja terjadi di dalam hidup kita, dalam kehidupan oma, opa, bapak, ibu sekalian. Yesus menegur Kleopas dan temannya dengan kalimat yang tajam. Hai kamu, orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Mengetahui firman Tuhan dengan baik, rajin mendengarkan firman Tuhan di rumah secara online, aktif melayani, menolong orang yang membutuhkan, ternyata tidak menjamin diri kita ini mengenali Tuhan dengan baik. Tidak menjamin bahwa kita itu sadar bahwa Tuhan berada di samping kita. Tidak menjamin bahwa Tuhan itu selalu ada di depan hidup kita. Mata kedua murid ini baru terbuka pada saat Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada mereka. Dan kesadaran ini karena perjumpaan dengan Yesus, karena melihat dengan Yesus, membuat mereka itu berubah dari kesedihan, dari duka yang mendalam, yang tanpa harapan. Mereka berkobar-kobar hatinya, bersemangat, menyadari Tuhan ada di pihak mereka. Mereka bangun kembali ke Yerusalem. Walaupun untuk itu mereka harus menempuh perjalanan 7 mil lagi. Butuh waktu 3 jam ataupun 3,5 jam. Berarti perjalanan mereka bisa 5 sampai 7 jam karena bolak-balik. Bukan jarak yang dekat, tetapi mereka semangat karena perjumpaan pribadi dengan Yesus. Oma, opa yang dikasihi Tuhan, di dalam segala permasalahan hidup kita dan juga mungkin kekecewaan, sakit, penyakit, tekanan, atau bahkan sukacita yang berlebih, bisa membuat kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hati kita, mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Biarlah kita selalu menyadari Tuhan, selalu bersama kita, selalu di depan hidup kita. Murid-murid Tuhan Yesus yang hidup bersama dengan Yesus saja bisa tidak merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka fokus pada diri mereka sendiri. Ketika Tuhan Yesus mati, disalibkan, mereka merasakan gimana mereka sebagai murid-murid Tuhan harus sendiri tanpa guru mereka, tanpa Tuhan mereka. Kekecewaan, kesedihan membuat mereka tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi ketika mereka berjumpa kembali dengan Yesus yang bangkit, ada semangat, ada kekuatan yang baru. Dan biarlah ini yang boleh menjadi sumber spiritualitas kita dalam menjalani hari-hari kita di usia lanjut, dalam tekanan beban sebagai orang-orang yang sudah berusia lanjut. Kita memilih
tetap semangat berjalan bersama Tuhan, tetap percaya Tuhan selalu di depan hidup kita. Tinggal bersama dengan Allah, mengubah gunung batu persoalan menjadi kolam air. Batu yang keras menjadi mata air. Bersama dengan Tuhan membuat hati kita itu bersorak-sorak karena keselamatan yang Tuhan beri. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak Oma, Opa, Bapak, Ibu, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Percaya Tuhan selalu di depan hidup kita, berjalan bersama dengan kita, apapun kondisi kita, di dalam kelelahan, di dalam penderitaan, dalam kesendirian, kesepian, Tuhan hadir mendampingi kita, sehingga itu boleh menjadi kekuatan dan semangat buat kita semua, buat Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tuhan memberkati Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang sudah mengutus Yesus Kristus mendampingi anak-anaknya di dalam segala keberadaannya, dalam kelelahan, kekecewaan, kesendirian, dalam menghadapi beban sebagai orang yang sudah lanjut usia. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami hendak fokuskan diri kami, iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Sehingga di dalam segala keberadaan diri kami boleh mendapatkan kekuatan dan semangat. Karena kami percaya Tuhan sungguh hadir dan Tuhan selalu di depan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Oma, Opa, Bapak, Ibu hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Berkati, berikan damai sejahtera, sukacita, dan ketekunan di dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, kita akan berjumpa kembali pada tanggal 22 Mei dengan tema Makin Tua Makin Hidup Beriman, yaitu pada ibadah online, begitu juga untuk radio itu. Tuhan memberkati. Amin.